Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wadud al-ghafur alladzi ja'ala syahra ramadan sayyidash syuhur wa afadha fihi al-isadata wal isyarata li fadlihi wa makanatihi fil mastur syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa syafina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadatina wa mawalina. Amma ba'd. Para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya cintai, di kesempatan kali ini senantiasa saya akan melanjutkan atau menyempurnakan kajian-kajian fikih Ramadan yang telah saya sajikan di tayangan-tayangan sebelumnya, namun untuk bagian atau poin yang belum selesai dibahas akan saya sajikan sekarang bila mana waktu memungkinkan. Akan lebih banyak lagi uraiannya per poin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa, hal-hal yang menyebabkan puasa itu ada dua dimensi. Pertama, hal atau perkara yang membatalkan puasa dari segi pahalanya, tidak membatalkan ibadah puasanya, puasanya tetap sah namun tidak berpahala. Dan yang dimensi kedua, membatalkan puasa sekaligus pahalanya. Kemarin kita bahas poin yang kedua yang disebut dengan istilah mufattirat, membatalkan puasa sekaligus pahalanya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya jelaskan juga poin yang dimensi pertama, yaitu yang hanya membatalkan pahalanya saja, puasanya tetap sah. Karena ini lebih singkat uraiannya, penjelasannya, saudara. Kalau kita bahas secara tuntas butuh waktu dan durasi yang sangat lama. Jadi mohon maaf saja, apa yang saya sampaikan mungkin disesuaikan atau dikondisikan dengan durasi yang disediakan oleh tim di media Al-Mawardi. Saudara, yang membatalkan hanya pahalanya saja, ini yang pertama al-wibah, yang kedua an-namimah, yang ketiga al-kadhib, yang keempat an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin, yang kelima al-yaminul kadhibah, dengan artian yang pertama itu berdusta. Al-wibah ini wahya dzikruka akhokal muslimah bima yakrahu walau kunta shadiqon. Itu menyebut-nyebut atau
apa? Membaca perilaku seseorang yang sesama muslimnya apabila terdengar oleh siapa, oleh sang dibicarakan itu, dia sakit hati atau tersentuh perasaannya, walaupun itu yang dibicarakan itu benar. Ini istilahnya al-ghaibah. Yang kedua, an-namimah, yaitu naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Memindahkan perkataan atau percakapan atau ungkapan dengan maksud apa? Ujar kebencian. Itu. Yang ketiga adalah al-kadhib, yaitu berdusta. Al-kadhib ini berdusta. Terus apa berdusta itu? Al-ikhbar bi ghairil waqi'i, mengabarkan atau menginformasikan atau menerangkan sesuatu kepada orang lain, memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta. Jadi sekarang ini sudah musimannya di akhir-akhir ini karena media yang sangat rawan di situ, media sosial yang banyak mengundang poin yang ketiga ini atau memicu pada al-kadhib diantaranya adalah berita-berita hoax. Kita kenal berita-berita hoax. Nah, hati-hati saudara. Apalagi tidak hanya menginformasikan, tetapi juga saling share, like share kan seperti itu istilah-istilahnya sekarang. Nah, ini membatalkan pahalanya puasa. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini puasa, kita harus ekstra hati-hati. Jangan sering-sering share atau nge-share atau menampilkan kepada orang lain berita-berita yang hoax, yang tidak benar. Tuh, kalau kita sadar kita puasa mau utuh pahalanya. Terus yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Memandang lain jenis, memandang orang lain. Maksudnya bukan mahram. Tentunya perempuan lah. Aw lima yahillu, atau memandang istrinya sendiri bisyahwatin pada saat kita puasa di siang hari. Karena apa? Ini kan ada kaidah di dalam usul fikih itu. Man massah wa nadha wa anzalah batalah saumuhu, wa man nadhara wa anzalah lam yabtul. Sesiapa yang memegang cewek megang lain jenis atau megang pemandangan yang indah yang berada di sekucur badan lawan jenis, memicu syahwat sehingga saking tegangnya, saking gawatnya syahwat yang di luar batas standar, begitu memegang langsung tancap tas keluar memancarkan
air mani. Ya. Itu batal puasanya. Kalau kita pegang atau kalau dipegang, disentuh. Ada cewek disentuh tubuhnya, saking tingginya syahwat, ini memuntahkan yang namanya buntut perutnya. Memuntahkan air sperma. Itu batal ya puasanya. Tetapi kalau hanya melihat, memandang saja, saking gawatnya yang namanya syahwat hingga memunculkan ejakulasi, yaitu memancat keluar air sperma juga. Dengan hanya memandang bisa memincat. Ini orang yang gawat ini, yang di luar melebihi normal ini. Hukum puasanya bagaimana? Tidak batal. Tidak batal. Yang batal itu kalau menyentuh sampai mengeluarkan mani. Itu. Jadi kita harus waspada pula dengan ini. Makanya walaupun kita mau romantisan bersama keluarga, jangan di siang hari. Hindari dulu, pisah dulu. Pisah tempat tidur dulu. Dalam artian supaya tidak mengingat itu, karena yang namanya dzakar itu dzakaro ingat. Idza qoma dzakaru dhahaba sulusa aglihi. Apabila sudah bangun, mengeras atau bangkit manui, dhahaba sulusa aglihi, hilang sepertiga akalnya, tidak konsentrasi, tidak fokus, terganggu. Ini gangguan dari alat vital ini. Ya, hati-hatilah. Terus yang keenam, qauluz zur wal fusyu wal amal bihi. Berkata atau bercakap-cakap dengan perkataan yang dusta atau perkataan yang keji atau cacian, mencaci siapapun orangnya, siapapun apapun statusnya. Pokoknya kalau ada unsur cacian terhadap siapapun, ini mengganggu saudara. Penyakit hati, karena ini penyakit hati. Kalau ada bibit potensi yang dikembangkan, potensi penyakit zamimah atau akhlak atau yang tercela ini bangkit dan berkembang dan dikembangkan, maka ini mengganggu juga pahala puasa, cuma-cuma puasanya. Mungkin ini dulu. Kalau masih ada kesempatan, insya Allah akan dilanjutkan uraian atau keterangan yang selanjutnya. Kalau memang tidak ada lagi kesempatan buat saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.